يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini tentu dengan izin Allah kita masih dapat menunaikan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal perbuatan kita di pagi hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita doakan kepada rekan-rekan kita yang belum bisa melaksanakan salat subuh berjamaah bersama-sama kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah dan kakinya agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya dan insyaallah termasuk kita yang ada di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, sudah sekian lama kita baru bertemu lagi. Ya, saya kalau datang ke sini mau puasa memang begitu. Ya, mau puasa mendatang. Ya, kenapa demikian? Agar mempertebal iman kita untuk menghadapi ibadah yang sangat mulia, itu ibadah bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, semakin hari kita tahu keadaan bumi ini semakin memprihatinkan. Ya, kita tahu bahwasanya peraturan-peraturan sekarang itu peraturan-peraturan yang nyeleneh. Ya, azan segala macam dibatasi. Padahal kita tahu dalam hadis kalau seumpama azan itu tidak terdengar, maka rantai-rantai yang mengikat dajjal itu terbuka. Jadi kalau azan itu terdengar, maka rantai itu mengencang kembali. Jadi kalau azan terdengar, rantainya kencang. Kalau azan nggak kedengaran, terbuka. Berarti apa? Berarti ini jalan keluarnya dajjal. Nah, yang itu sekarang itu membuka. Mereka memang nggak paham tentang itu. Jadi kalau kita selaku umat Islam yang mempercayai iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, tanda-tanda hari kiamat, nah itu akan kita percaya. Kenapa? Setiap azan itu, setiap terdengar suara azan, rantai yang mengikat dajjal mengeras kembali. Tapi kalau azan tidak terdengar, dia akan terbuka. Berarti jalan keluar dajjal. Ya, memang begitu zaman kita ini zamannya. Ya, fase ini zamannya kita zamannya. Ya, di fase ini, di fase kita zamannya, entah 20 tahun lagi, entah 30 tahun lagi, kita kurang tahu. Tapi yang jelas kalau kita baca hadis, ya, kita baca hadis di zaman inilah zamannya keluarnya dajjal. Nah, tuh, ya. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan tentang kita belajar aja membaca zaman agar senantiasa kita waspada. Waspadanya tentang ibadah kita, ya, ibadah kita seperti apa, dan kita akan membaca tentang benarkah usia umat Nabi Muhammad 1500 tahun. Yang lain ngomong itu ada. Itu bukan hadis ya Pak. Itu bukan hadis ya, tapi pendapat para ulama. Itu hitung-hitungan Ibnu Hajar Asqalani. Siapa Ibnu Hajar Asqalani? Ulama besar. Ya kan? Ibnu Hajar Asqalani. Ya, dia menghitung tentang umur umat Nabi besar Muhammad kurang lebih 1500 tahun. Itu bukan hadis Nabi. Ya, bukan, tapi pendapat ulama. Ntar kita hitung bagaimana cara menghitungnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, agar kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu membagi 5 fase zaman hidup ini. 5 fase zaman hidup kita. Diawali dengan fase an-nubuwah, takunu nubuwah kata Rasulullah hatta sya'allah. Takunu nubuwah hatta sya'allah. Rasulullah membagi 5 fase zaman hidup, diawali dengan fase an-nubuwah ketika beliau masih hidup.
Anubuah itu fase kenabian, Pak. Ya, fase kenabian ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ya, fase anubuah namanya, fase kenabian, anubuah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghendaki fase itu berakhir. Fase itu berakhir kehendak Allah. Ya, Pak. Jadi walaupun bagaimana fase-fase tentang kehidupan ini Allah yang menghendaki. Walaupun kita teriak-teriak di depan Monas, dirikan khilafah, tapi sistem kita masih sistem riba mulu, ya, sistem riba, ya kan, terus ekonomi Yahudi yang kita pakai sulit. Kenapa? Allah belum menghendaki itu, ya. Ini kita belajar tentang bagaimana kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Allah yang menghendaki hidup ini. Di fase ini berakhir, anubuah ini berakhir dengan diwafatkannya baginda Nabi. Kalau seumpama fase ini nggak diakhirkan, nggak berakhir, ya, karena Rasulullah SAW pernah ditanyain sebelum wafat, ya, ditanyain, apakah kau mau kupanjangkan umurmu sampai hari kiamat, ya, kau menguasai dunia ini beserta isinya, jadi raja dunia ini. Ya, setiap nabi ditanyain panjang umur. Kalau kita kan pengen, Pak, tapi nabi umur, ya, nabi nggak mau. Tuh, kalau kita mau udah panjang umur. Kalau udah 1400 tahun sampai sekarang, berapa kali ganti bini gitu, Pak? Tua kita ganti lagi kan begitu, ya kan? Ibarat kata begitu. Yang menemani hidup kita meninggal, ganti lagi. 1400 tahun. Tapi Rasulullah tidak mau, ya. Rasulullah tidak mau. Rasulullah pilih, saya ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita, ya, umat Islam, kalau takut mati, tujuh. Rasulullah aja nggak takut mati, pengen bertemu dengan Allah, asal pulang kampungnya bawa bekal yang banyak. Ya, kalau pulang kampung masih otak orang bawa duit, mana ke kampung? Ya, Mas. Nah, iya, bagaimana gua mau meresen bocah, kan begitu. Ya kan, bagaimana gua mau bagi tetangga, bagaimana gua mau bahagia di sana di kampung. Orang di sini juga orang bawa duit kan begitu. Begitupun kita, ketika kita pulang ke negeri akhirat, kita nggak bawa apa-apa, kebelangsak. Gitu, Pak, ya. Fase ini berakhir dengan diwafatkannya baginda Nabi tahun berapa? Baginda Nabi? Hah? Tahun 11 Hijriah. Rasulullah SAW wafat itu tahun 11 Hijriah. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau bersabda, khilafatu ba'di salasuna sana. Rasulullah mengatakan seperti itu, khilafatu ba'di salasuna sana. Anubuah berakhir, pas kenabian diganti dengan khilafah ala minhaji nubuwah. Nah, yang sebut khilafah ini, Pak. Khilafah artinya pengganti, ya, pengganti. Namanya khilafah itu pengganti Rasul. Makanya zamannya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, itu disebutnya khilafatul Rasulillah. Khilafah itu pengganti Rasulullah, bukan pengganti Nabi, bukan, tapi khilafatul ba'di salasuna sana. Khilafah itu berakhir hanya 30 tahun kata Rasulullah, ya. Jadi khilafah ala minhaj nubuwah. Khilafah artinya yang mengganti, ala minhaj artinya yang berjalan. Kalau kita haji berarti ibadah yang berjalan. Kalau kita panggil haji, Pak Haji, berarti kita panggil berjalan. Ya, ala minhaj artinya yang berjalan. Anubuah di sistem kenabian, sistemnya yang dipakai bukan nabinya. Kalau nabi itu khataman nabiin, tidak ada nabi lagi setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau khataman nabiin, enggak ada nabi lagi, Pak. Sesat orang kalau ketika dia ngomong ada nabi lagi setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Quran sudah mengatakan khataman nabiin. Khatam itu penutup, udah ditutup. Kalau ditutup gimana buka lagi sih? Ya kan? Ditutup. Ya, khataman nabiin. Jadi khilafah diganti dengan khilafah ala minhaji nubuwah. Ya. Zamannya siapa? Zamannya Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Zaman ini khilafah ala minhaji nubuwah. Ya.
Khilafah ini berakhir juga. Kata Rasulullah, khilafah itu ba'di salasuna sana. Khilafah setelahku berusia hanya 30 tahun. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah, ditambah 30 berapa? 41 Hijriah. Berarti tahun 41 Hijriah ini berakhir. Benar, tahun 41 Hijriah Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan khalifah terakhir yang bernama Ali bin Abi Thalib. Berarti apa? Berarti ya Rasulullah SAW perkataannya bukan main-main, Pak. Perkataannya wahyu dari Allah. Kata Rasulullah, khilafatu ba'di salasuna sana. Khilafah setelahku hanya 30 tahun. Usia Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. 30 tahun kemudian tahun 41 Hijriah diwafatkannya Ali bin Abi Thalib. Ya, wa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang dikatakan Nabi itu wahyu. Ya, datangnya dari Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa. Jadi tahu akan terjadi apa besok, ya Rasulullah tahu. Ya, berakhir tahun 41 Hijriah. Diganti nih, berarti pas ini berganti dengan Mulkun Adon, kerajaan yang menggigit. Maksudnya kerajaan Islam. Raja utama siapa? Muawiyah ini raja yang luar biasa. Kadang-kadang dalam sejarah Islam itu Muawiyah dinyeh dulu, ya. Itu orang paling banyak pahalanya itu Muawiyah itu. Ya. Kalau dalam buku sejarah dia perang sama Ali bin Abi Thalib. Padahal perkataan dari Hasan bin Ali, ya, Hasan bin Ali pemuda Islam, pemimpin pemuda Islam di surga, ya, mengatakan ayahku Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan Muawiyah. Ya, kenapa demikian? Karena di otak mereka hanya ada Allah, Allah dan Allah. Tapi kalau sekarang umat pada ribut melulu, ya, di otak mereka hanya ada dunia dan dunia. Berkorban demi dunia sia-sia belaka. Ya, karena di otak Ali dan Muawiyah itu hanya Allah, Allah, Allah. Karena mereka difitnah waktu itu. Ya, diadu domba oleh orang-orang munafik. Diadu domba Ali bin Abi Thalib sama Muawiyah itu. Di otak mereka hanya ada Allah, Allah dan Allah. Tapi sekarang umat kalau mau berantem mulu, Pak, kalau mau pecah belah, ya, nggak mau bersatu, berarti di otak mereka hanya ada dunia dan dunia. Berkorban demi dunia sia-sia. Ya, fase ini berakhir. Nubuwah, khilafah al-minhaj nubuwah sudah terlewati. Mulkun Adon ini kerajaan Islam. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ya, udah kelewatan semua. Terakhir kapan? Berakhirnya Turki Utsmani runtuh, yang diruntuhkan oleh Mustafa Kamal tahun 1924. 1924 Mustafa Kamal meruntuhkan Turki Utsmani. Sekarang makanya kagak diterima bumi itu orang. Dikubur naik lagi. Dikubur. Ya, orang yang membenci syariat Islam, dia merubah syariat Islam waktu itu Mustafa Kamal itu. Sekarang aja Pak kuburannya kalau kita berkunjung di kuburannya itu, baunya luar biasa, bau busuk. Dan dia tidak diterima bumi, ketika masuk diterima bumi, keluar. Masuk lagi keluar sampai dicor kuburan itu. Dicor pakai semen. Tuh. Orang tuh kalau sudah menolak syariat dari Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita. Sekarang banyak orang ini, ya, karena sukanya sama pemimpin, sayangnya sama pemimpin, tapi pemimpin menolak Islam, ya, membenci Islam, dia ikut. Ya, dia ikut. Enggak masalah kalau kita senang sama pemimpin, kita suka sama pemimpin, kita suka sama presiden segala macam, enggak masalah. Tapi kalau sudah menentang syariat Islam, membenci Islam, jangan kita ikuti. Ya, karena ketika kita nanti di alam kubur yang ditanya itu presiden lu siapa? Pemimpin lu siapa? Enggak, yang ditanya, ya kan, siapa Tuhanmu? Itu yang menyelamatkan kita, siapa nabimu? Itu yang ditanya dalam kubur. Enggak, ya, begitu kata presiden lu Jokowi. Enggak. Di dalam kubur enggak ditanya begitu. Atau siapa presiden lu SBY? Enggak, Pak, enggak ditanya seperti itu. Ya, yang diselamatkan oleh kita adalah yang dipertanyakan oleh kita adalah manrobuka, siapa Tuhan. Itu yang menyelamatkan kita nanti. Gitu ya. Jangan kita ketika fanatik buta. Jadi fanatik buta itu ketika kita suka sama seseorang,
dia membenci Islam, dia nggak suka terhadap agama kita. Nah, kita ikutan, jangan. Boleh kita suka, tapi ada jalurnya, ya, ada jalurnya. Ingat itu, ya. Kita harus pintar-pintar dalam berpikir tentang itu, ya. Berakhir anubuah, khilafah alamin nubuah mulkun Aldon tahun 1924. Mustafa Kamal meruntuhkan sistem khilafah waktu itu. Sistem dihapus sama dia dengan sistem dibelah, ya kan? Mustafa Kamal mati. Mustafa Kamal, ya, tidak diterima bumi sampai dicor kuburannya itu. Alhamdulillah subhanahu. Ya, itu aja Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Ya, hati-hati, ya. Lalu fase ini berakhir dengan mulkun Jabariyah. Mulkun Jabariyah ini adalah kerajaan Islam yang kerajaan diktator. Artinya yang seenaknya sendiri. Dan sekarang kita zaman kita itu nggak ada kita terlepas dari riba. Benar nggak? Minjem duit pasti ada bunganya di bank. Ya, semua mama tuh berjanji segala macam riba semua. Berjanji hati-hati, ya. Ada berjanji mama ada gitu, hati-hati. Ya, kenapa demikian? Karena sekecil-kecil dosa riba sama juga kita berzina dengan ibu kandung kita. Sekecil-kecilnya, hati-hati, ya. Sekarang mulkun Jabariyah. Ya, mulkun Jabariyah. Nah, disinilah kata para ulama, ya, di sini, ya, kata para ulama, disinilah akan keluarnya Dajjal di fase kita ini. Keluarnya Dajjal, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, keluarnya Dukhan. Nah, di sini Pak, di fase kita ini, ya, di fase kita. Yang pertama keluarnya Dajjal. Yang kedua keluarnya Imam Mahdi. Nanti dibaiat di depan Ka'bah. Ya, yang kedua itu keluar Imam Mahdi. Pertama Dukhan dulu. Dukhan itu kabut tebal, asap tebal. Nggak tahu nuklir atau bagaimana, kita nggak tahu dah, ya kan? Yang jelas Rusia lagi berperang lah itu sama Ukraina. Mana cewek cakep-cakep banget Pak, udah dibom. Ya, tuh. Kita nggak tahu bom nuklir atau meteor, ya kan, jatuh di permukaan bumi ini. Tapi Dukhan turun, terus yang jelas nanti kata Rasulullah SAW, kita perang itu bukannya pakai pistol lagi, bukan pakai tang baja, ya. Kata Rasulullah SAW, kau di akhir zaman berperang seperti aku sekarang berperang, pakai panah dan tombak, karena nanti tank sudah tidak berfungsi, senjata-senjata yang dari besi-besi itu tidak berfungsi, karena kalau tidak salah ada meteor besi yang akan jatuh ke muka bumi ini. Meteor besi jatuh dan semua yang alat-alat dari besi, tank baja, pistol, senjata-senjata otomatis itu tidak akan berfungsi. Gitu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis begitu, kau akan berperang di zaman nanti akhir zaman seperti kau berperang, seperti aku berperang sekarang ini. Begitu, ya. Lalu di fase ini, fase turun keluarnya Imam Mahdi, ya, terus keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, ya, terus Ya'juj dan Ma'juj keluar nanti. Setelah Ya'juj dan Ma'juj musnah, baru keluarlah khilafah ala minhajin nubuwah. Kedua, khilafah ala minhajin nubuwah nanti dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam. Ya, Nabi Isa alaihi salam. Nanti setelah itu Islam maju, setelah itu ada lagi tanda-tanda kiamat yang lain. Ya, terbitnya matahari dari barat, segala macam pun nanti kita bahas. Ya. Yang tapi sekarang benar gak usia umat Nabi besar Muhammad 1500 tahun? Kita hitung Pak, kita pakai kalkulator dulu, kita hitung. Ya, kita hitung benar gak umur umat Nabi besar Muhammad 1500 tahun? Itu berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah hadisnya berkata seperti ini: perumpamaan umatku,
Ya, perumpamaan umatku bagaikan orang yang bekerja 1 hari dibayar penuh tapi diselesaikan setengah hari. Lalu diteruskan dengan orang lain diselesaikan sampai waktu asar. Nih, perumpamaan umatku bagaikan orang yang bekerja 1 hari dibayar full, cuma diselesaikan setengah hari. Lalu diselesaikan lagi sama orang lain, diselesaikan lagi sama orang lain, ya, tapi diselesaikan sampai waktu asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan setengah hari atau lebih bagi umatku yang telah menyelesaikan pekerjaan ini. Tuh, setengah hari atau lebih bagi umatku yang telah mengerjakan pekerjaan ini. Perumpamaan umatku bagaikan orang yang bekerja 1 hari dibayar penuh, tapi hanya selesaikan setengah hari. Ingat Pak, 1 hari di hadapan Allah adalah 1000 tahun di dunia. Setengah hari ini berarti 500 hitungannya. Wow, 1 hari di hadapan Allah hanya 1000 tahun di dunia. Ya, berarti kalau kita sekarang hidup 2000 tahun, 2000 cuma 2 hari. 2 hari di hadapan Allah mah. Tuh, cuma 2 hari. Hati-hati deh. 1000 tahun di dunia. 1000 tahun 1 hari di hadapan Allah bagaikan 1000 tahun di dunia. Lihat itu. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau umur umat Nabi kita bandingkan umur umat Nabi Musa sama umur umat Nabi Muhammad, jaraknya berapa? 2000 tahun. 2000 tahun. Dikurangi umur umat Nabi Isa. Umur umat Nabi Isa berapa? 500 tahun dibandingkan dengan umur, kalau kita jarak umur Nabi Muhammad sama umur umat Nabi Isa 500 tahun, berarti 1500 tahun. Ya, diselesaikan setengah hari di hadapan Allah berapa? 600 tahun. Jarak umur umat Nabi Musa, umur umat Nabi Isa ke umur Nabi Muhammad namanya 600 tahun, Pak. 600 tahun. Berarti 2000 kurang dikurangi 600 berapa? 1400. Ya, diselesaikan setengah hari di hadapan Allah berapa? 500 tahun. Berarti tinggal 900 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan setengah hari atau lebih bagi umatku yang telah mengerjakan pekerjaan ini. 900 ditambah 500 berapa? 1400 atau lebih. Dan para ulama sepakat lebih ini 100 tahun. Berarti 1400 ditambah 100 500 tahun. Itu cara Ibnu Hajar Asqalani menghitungnya seperti itu. Jadi mengatakan umur umat Nabi besar Muhammad tidak kurang lebih 1500 tahun. Caranya seperti itu dia umurnya. Ya, dengan hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ya, lo kok bisa ngitung-ngitung sih Pak? Berarti sesat dong orang. Kadang-kadang kita kan sesat orang baik. Ya. Kalau Ibnu Hajar Asqalani menghitung seperti itu untuk kewaspadaan kita beribadah kepada Allah. Biar hati kita tergerak bahwa ini akan dekat lagi kiamat. Itu dekat lagi kiamat kita. Makanya kalau udah dekat-dekat kiamat kita apa? Rajin ibadah. Ya, rajin ibadah. Tapi yang jelas kata Allah Subhanahu wa taala, ya, innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang hari kiamat itu. Ya, walaupun kita ini hanya dikasih tahu tanda-tandanya saja. Kita dikasih tahu tanda-tandanya saja. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya hanya Allah yang tahu tentang kiamat itu. Ya, hanya Allah yang tahu tentang kiamat. Ya, jadi kita nggak usah khawatir, Pak. Ya, nggak usah khawatir. Ya kan kalau 1500 tahun kan berapa? 1400 sekarang tahun berapa? 1443 ya? 43. Berarti 60 berapa? 67 tahun lagi Pak kiamat. Kalau dihitung 1500 tahun, yang ini baru 1, ya kan? Ya, 1500 tahun.
Dajjal itu luar biasa, bisa menghidupkan orang yang sudah mati, ya, menurunkan hujan. Sekarang beginilah, seumpama di Cilegon ini kering kerontang, nggak ada hujan, ya, kita minta sholat hujan nggak datang, segala macam. Wah, kita sudah macam datang Dajjal, betul datang lagi dia, ya. Mau kamu apa? Mau hujan, mau hujan. Aku kau beriman kepada aku bahwa aku Tuhan. Dia ngomong gitu. Ya, ada sebagian orang ya, kamu Tuhan, gitu kan. Kalau aku turunkan hujan ini sekarang juga, apakah kau mau beriman kepada aku bahwa aku Tuhan? Kata Dajjal, ya. Ya, kalau bisa menurunkan hujan. Dengar sekejap dia cuma turunkan hujan. Banyak gitu. Luar biasa ini Dajjal, ya. Turunin hujan. Bagaimana orang nggak beriman? Orang yang sudah mati dipanggil sama dia hidup. Ya, pohon yang sudah mati dipanggil hidup semua sama dia. Ya, apa yang dilakukan tidak bisa dilakukan manusia, dia bisa lakuin. Fitnah Dajjal, hati-hati. Orang yang beriman banget bisa kafir. Tapi yang jelas, ya, saya tegaskan bahwasanya Allah itu Maha Agung, tidak bisa kita memandangnya, tidak bisa kita melihatnya. Bahwa Dajjal itu mempunyai mata yang pecah, Tuhan tidak punya mata yang pecah. Ya, pecah tahu? Sini sebelah, seperti monon. Ya, bukan matanya sebelah monon. Ya, dan dia Allah Subhanahu Wa Taala tidak pecah, Allah sempurna. Ya, dan kita ketika Allah Subhanahu Wa Taala turun ke bumi itu tidak sanggup menahan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu Tuhan sebenarnya, Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hati-hati Pak, fitnah Dajjal itu luar biasa. Kita persiapkan diri kita, ya, kita bekal dengan ibadah kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir terus Pak, banyak istighfar, ya, banyak istighfar, ya, karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan, ya. Yang jelas maut setiap hari akan mengincar kita, ya. Persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kadang-kadang kita dipanggil pejabat, dipanggil orang-orang kaya, kita pakai rapi, mempersiapkan diri kita pakai minyak wangi. Kenapa? Ketika kita dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak mempersiapkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Persiapkan, jangan sampai nanti kita pulang kampung belangsak, kalau kata Mas Yono, ya, kita pulang kampung belangsak, orang bisa bagi-bagi duit aja sama cucu, ya kan, sama menakan. Ya, persiapkan, ya, jangan sampai kita sengsara di negeri akhirat. Negeri kita negeri akhirat. Di sini kita cuma apa namanya, merantau. Di sini merantau. Ya, kalau semua mau banyak duit, pulang pasti bahagia. Bener nggak? Orang yang punya kampung, saya nggak punya kampung, ya. Dulu pengen buat nikah orang Jawa, pengen pulang kampung itu orang dapat juga menjodoh, ya kan? Ya, yang menjodoh susah, ya kan? Tuh, ya kan? Pulang kampung, kalau punya kampung, pulang kampung kita bawa bekal yang banyak, insya Allah, ya kan, kita akan bahagia. Tapi kalau pulang kampung kita nggak bawa apa-apa, belakang kita, ya, belakang. Oleh karena itu kita ini orang negeri akhirat, persiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan, saya berharap berkumpul kita di sini senantiasa berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya berpesan kalau nanti di akhirat Pak nggak ketemu saya, ya kan, di akhirat nanti, ya, di surga nanti saya nggak ada, Bapak nggak lihat saya, ya, doain saya, ya, doain saya. Kadang-kadang orang yang ngomong begini banyak dosa Pak, ya, demi Allah, ya kan, apalagi ngomong begini, benar, ya kan. Kadang-kadang orang begini banyak dosanya, bisa ngomong begini banyak dosanya Pak, ya. Oleh karena itu saya berharap ketika nanti Bapak masuk surga, ya kan, nggak bertemu dengan Allah, bertemu dengan mama saya, tanyain sama Allah, Pepen kemana? Yang serang di mana aja, ya kan? Kenapa? Dia yang ngajarin saya ngaji kalau subuh, dia ngajarin saya beriman kepada kalau subuh. Tolong ya Allah, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa saya. Karena berkumpul kita semuanya Pak, berteman seperti ini akan menolong, sama-sama menolong nanti di akhirat itu, ya. Kalau semua Mas Yoto nggak ketemu saya, Mas Yoto nanti saya juga ketemu Mas Yoto, tanyain, Mas Yoto kemana? Kenapa Bang itu yang jual material bukan sama saya? Ya kan, dia sering buat sholat subuh. Tuh, tanyain. Begitupun saya, kalau semua saya nggak ketemu nanti di surga, tanyain saya. Mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa saya. Ya, dosa saya banyak banget Pak. Kalau dosa
kalau seumpama dosanya pada rendol, ya mungkin udah kagak karu-karuan badan saya. Dong, ya kan? Ya Allah masih menutupi aib saya. Dan jangan pernah membuka aib kita sendiri, karena Allah saja sayang kepada kita, itu tutupi aib kita. Ini kadang-kadang kita sering minum, zaman dulu kita ngomong, ya kan? Minum gua kadang-kadang gua dulu, itu tuh sudah mainan gua, itu kan aib kita, bro. Ya.